Oke sahabat petani, kita lanjut lagi. Ya ini buatan atau pengembang biakan jakaba semua ya. Dan hari ini banyak teman kita yang menanyakan apa sih fungsinya atau kegunaan ataupun manfaat daripada jamur jakaba. Jadi kita mau jelaskan di sini ya, teman-teman, sekaligus saja kita mau jelaskan manfaat dari ekoenzim. Sebenarnya sama, ini termasuk golongan pupuk organik cair, ini termasuk golongan pupuk organik cair. Jadi hari ini sekalian kita mau ibaratkan ini adalah lahan pertanian kita ya teman-teman, untuk lebih memperjelas kita nanti terkait dengan manfaat ataupun fungsi dari jakaba, air jakaba maupun ekoenzim. Oke. Jadi yang kita mau jelaskan ini adalah kita umpamakan sebagai lahan pertanian kita ya. Ya, nanti secara praktek langsungnya kita buat di sini. Ini adalah tanaman kita, mau tanaman cabai, tanaman tomat, tanaman alpukat, tanaman vanili, segala macam tanaman, inilah contohnya. Dan ini adalah lahan pertanian kita. Ya. Dalam kondisi normal ya, dengan pH yang normal juga, sebenarnya dari pelapukan-pelapukan alam organik secara kimiawi tapi alami, sebenarnya kandungan daripada unsur hara di dalam tanah kita itu ada ya. Artinya dalam waktu jangka lama ya, ada terjadi di situ pelapukan daun-daunan ataupun bangkai-bangkai atau apa segala macam, itu terproses secara alami menjadi unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Makanya kalau di hutan itu sangat bagus ya, sangat bagus, bahkan kelebihan kadang-kadang unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Tetapi ketika lahan pertanian kita sudah diolah ya, sudah diolah oleh manusia dan melakukan pengolahan dengan teknologi modern sekarang, yang pertama menggunakan herbisida ya, itu udah umum sekali. Yang kedua menggunakan pestisida atau insektisida kimia. Yang ketiga adalah menggunakan pupuk kimia ya. Kita tidak menyalahkan menggunakan semua bahan-bahan yang kita sebutkan tadi, tapi maunya terbatas ataupun secukupnya, ataupun dengan dosis secukupnya yang dibutuhkan oleh petani. Tetapi dalam perjalanannya ternyata petani itu tidak sabar dan tidak mengetahui bahwa pemberian pupuk secara berlebihan ya, penggunaan pestisida dan insektisida secara berlebihan, apalagi menggunakan herbisida secara berlebihan. Sehingga apa yang terjadi ketika kita menambah pupuk ke dalam tanaman kita, dia tidak lagi bisa memproses ya. Dia tidak bisa lagi memakan unsur hara yang kita tambahkan. Jadi banyak sekarang keluhan-keluhan petani, pupuk palsu. Wah, ini pupuknya palsu karena sudah saya taruh ke tanaman saya juga tidak ada pengaruhnya, tidak ada efeknya, tidak ada manfaatnya. Sebenarnya ya bisa saja ada memang pupuk palsu, kita akui ya. Ada juga memang pestisida, insektisida ataupun obat-obatan palsu. Kita tidak menyanggahnya. Nah, tetapi yang perlu kita pahami di sini adalah kenapa tadi di hutan saya bilang bagus sekali pertumbuhan dari tanaman-tanaman yang ada, baik itu pohon, baik bambu, segala macam. Itu terjadi karena daun-daun ataupun akar-akaran atau kayu-kayu yang lapuk itu, yang jatuh dari pohonnya baru jatuh ke dalam tanah, itu ada mikroorganisme yang memproses secara alami ya. Ada pengurai di situ ya, ada pelebur di situ.
Sehingga ketika dia melebur, baik itu berupa bakteri, berupa jamur, berupa mikroorganisme yang hidup, mereka bersama-sama memproses bahan-bahan mentah menjadi bahan siap dimakan atau nutrisi yang siap berupa kation-kation partikel terkecil yang disiapkan untuk tanaman. Nah, begitu manusia mengolah lahan pertaniannya dengan teknologi yang sangat modern, dengan penggunaan pupuk kimia, dengan penggunaan herbisida, dengan penggunaan pestisida, bukan tidak berfungsi, ya. Tetapi ketika penggunaan herbisida, misalnya salah satu contoh, ya, racun rumput atau herbisida, misalnya seperti ini lahan pertanian kita. Di sini sebenarnya di 10 cm sampai 15 cm ke dalam itu adalah tempatnya mikroorganisme pengurai di dalam tanah kita. Nah, jadi ketika dedaunan jatuh ke dalam tanah, plup jatuh, mereka bertugas ataupun bekerja sama untuk mengurai itu secara alami. Mereka menggerogoti, mereka memakani, baru mereka membuang kotorannya. Kotorannya itulah yang menjadi pupuk sebenarnya secara alami bagi tanaman kita. Jadi tempat hidup mereka itu antara 1 cm sampai 15 cm ke dalamnya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kalau di hutan bisa kita lihat itu mungkin lebih tebal ya, karena di atas mungkin bisa kita lihat seperti jentik-jentik seperti lalat-lalat kecil, cacing tanah, yang hidup di dalam tanah itu. Jadi itulah yang bertugas, itulah mikroorganisme sebenarnya secara alami. Nah, jadi ketika ada bahan mentah, mereka akan memproses dan membuangnya menjadi bahan siap saji untuk tanaman kita. Datang manusia ketika mengolah lahannya dengan teknologi yang modern yang sekarang ini dengan dosis-dosis bahan aktif yang luar biasa. Misalnya contohnya kita bilang tadi herbisida. Ya, kita mau membunuh rerumputan yang masih kecil ini di lahan kita. Dan yang sudah besar ini, contohnya ini adalah tanaman kita. Jadi di sini di lapisan atas sampai dengan 10-15 cm yang kita sebut tadi, itu adalah dunianya atau ruang lingkup hidupnya daripada mikroorganisme yang bertugas memproses bahan mentah menjadi bahan siap makan oleh tanaman. Ya, ketika kita ingin membersihkan dengan herbisida, kita berarti melakukan penyemprotan di sekitarnya. Ya, tadi dunia ataupun lingkungan hidup daripada mikroorganisme itu 1 cm atau bahkan di atas dalam kondisi lembab, tidak terkena sinar matahari langsung, maka disitulah mengumpulnya mikroorganisme yang sebenarnya berfungsi membantu petani untuk memproses bahan mentah jadi menjadi bahan siap saji. Ketika kita menyemprotkan herbisida misalnya, berarti semua lahan ini, semua tanah ini akan kena. Sehingga mikroorganisme yang ada di lapisan atas tadi sampai 2 cm itu mati. Ya. Tadi mikroorganisme berfungsi adalah untuk memproses bahan mentah menjadi bahan jadi untuk diserap oleh tanaman. Tapi kita membunuhnya dengan melakukan penyemprotan herbisida yang berlebihan dengan dosis tinggi, dengan tingkat kebasahan yang basah sekali, ya. Sehingga di atas mikroorganisme yang tadi di atas sampai dengan 2 cm lah kita katakan, dia akan mati nih. Dia mati, ya. Sehingga mikroorganisme yang memproses bahan mentah tadi menjadi bahan siap jadi itu tidak ada lagi, ya. Jadi dia berkurang, ya, bukan tidak ada lagi, dia berkurang nih sekarang. Nah, jadi
Itu mikroorganisme yang kita sebutkan tadi beribu-ribu jenis sebenarnya dan berjuta-juta koloni sebenarnya itu kita bunuh, ya, kita bunuh. Nah, sehingga mereka tidak ada lagi. Dan sering saya gambarkan ke teman-teman petani bahwa mikroorganisme yang kita sebutkan tadi sebenarnya adalah magic comb. Nah, kenapa magic comb? Dialah pemasak daripada makanan yang akan kita tambah. Misalnya kita menambahkan pupuk di sini, bukan pupuknya yang dimakan, ya. Kalau kita lihat pupuk itu, ya, tidak terlebur, ya masih ada di situ. Jadi bukan pupuknya, zatnya yang dimakan. Tapi bagaimana zatnya itu bisa dimakan? Terlebih dahulu diproses secara kimia alami oleh mikroorganisme yang ada di dalam tanah kita. Itulah kesempurnaan Tuhan sebenarnya. Tuhan sudah memberikan mikroorganisme yang mungkin kita tidak kenal, ya. Kita tidak tahu itu sebenarnya magic comb ataupun pemasak untuk tanah kita. Jadi bagaimana pupuk yang kita taruh tadi, kita tambahkan tadi, itu kita gambarkan dengan beras. Apakah beras bisa kita makan tanpa dimasak dulu? Tentu tidak. Tentu kita kan sakit perut. Demikian juga tanaman kita. Coba contohnya teman-teman, kalau misalnya menambahkan pupuk itu mengenai daripada batangnya, apakah dimakan? Pasti mati ini. Pasti terjadi pembusukan di sini. Atau bahkan akarnya akan melebur. Kenapa? Karena itu adalah bahan mentah. Ketika kita juga manusia setiap hari memakan beras mentah, tentunya kita akan sakit. Itu logikanya, ya, teman-teman. Jadi beberapa saat kemudian, ya, tadi setelah kita melakukan penyemprotan herbisida di lahan pertanian kita, mikroorganisme yang di atas sampai dengan 2 cm itu akan mati. Sementara lingkungan atau dunia hidup dari mikroorganisme kita sebut tadi sampai dengan kedalaman dengan kondisi tanah yang standar mungkin sampai 5 cm lah ke bawah, ya. Atau kalau kondisi yang bagus dia humusnya cukup tebal mungkin sampai 10 sampai 15 cm. Itulah humusnya. Itulah dunia hidupnya. Jadi ketika kita melakukan kembali pengolahan tanah, misalnya melakukan peneraktoran, misalnya melakukan pencangkolan, kita balikkan tanah sehingga mikroorganisme yang tadi berada di bawah 5 sampai 10 cm itu akan naik lagi. Dia akan menyesuaikan lagi lingkungan hidupnya sampai di atas lagi. Sementara tadi yang di bawah 10 cm itu mungkin naik, ya. Naik, kita balikkan tanahnya atau bahkan lebih, sehingga mereka kembali beradaptasi untuk berkembang biak. Mereka juga makhluk hidup. Mereka juga menyesuaikan lingkungan hidupnya sehingga mereka akan berkembang biak lagi naik. Tapi yang tadi di bawah ini sebenarnya yang di bawah ini yang naik. Di musim tanam berikutnya atau 3 bulan kemudian, kadang-kadang petani tidak sabaran untuk mengolah lahan pertanian dia sehingga dia kembali melakukan herbisida. Ya, dari penjelasan ini saya rasa teman-teman sudah tahu bahwa mikroorganisme yang tadi dari bawah naik ke atas beradaptasi, kembali kita bunuh lagi nih. Kita bunuh lagi, akhirnya mati lagi. Sehingga semakin tipis, akhirnya berpuluh-puluh tahun kemudian habis, ya. Mereka masih tetap ada, tetapi dengan kondisi mungkin kalau manusia stuntingnya udah kurang gizi, dibunuh lagi terus, ya, dengan herbisida, dengan pupuk kimia, dengan penggunaan insektisida, pestisida yang berlebihan, sehingga mereka semakin berkurang nih. Tetap sih mereka bertahan untuk hidup, tetapi semakin hari semakin habis, semakin sedikit, karena ruang gerak mereka juga semakin habis. Sementara yang mereka proses juga bukan lagi dedaunan atau rerumputan yang kering.
yang secara alami itu jatuh, tetapi karena herbisida. Ketika misalnya kita melakukan herbisida dan dia langsung mengering dari atas, mereka tidak akan makan lagi. Bahkan bisa mereka bermutasi untuk mempertahankan hidupnya dengan hanya memproses bahan yang tidak lagi ada gizinya bagi mereka, tidak ada nutrisinya bagi mereka, sehingga mereka akan berubah fungsinya. Seperti itu dia. Itu yang kita pelajari ya dari berbagai sumber. Kita bukan semuanya dari pertanian, tetapi itulah yang kita logikakan, itu yang kita dapat pengalaman-pengalaman yang selama ini kita uji coba. Ya, sehingga mikroorganisme ini ya di dalam tanah kita itu sudah sedikit sekali. Sedikit sekali. Jadi, kenapa tadi pupuk palsu? Ya, boleh. Ya setuju, ada pupuk palsu, tapi bukan itu faktor utamanya. Walaupun kita taruh pupuknya, tidak ada yang memproses, tentunya akan tetap menjadi bahan mentah. Kita punya beras berkarung-karung di rumah, tetapi tidak dimasak, siapa yang akan memakannya? Logika ya, teman-teman. Jadi kenapa sekarang ini mungkin praktisi pertanian, mungkin konsultan pertanian, mungkin petani yang sudah sadar dengan kebutuhan organik itu selalu mengatakan pakailah organik. Kenapa? Karena itu organik, bahan organik itu adalah lingkungan hidup atau dunia hidupnya daripada mikroorganisme. Jadi kita mau mikroorganisme yang di dalam tanah kita itu kembali seperti semula, seperti ciptaan Tuhan pada awalnya yang sudah menciptakan mikroorganisme itu sebagai pengurai. Ya. Jadi ada yang mengatakan memang ketika kita menambahkan pupuk ya, kalau sifatnya fosfat ataupun kalium ataupun nitrogen itu bisa dalam bentuk beku loh. Yang ada di dalam tanah ya, terikat dia di dalam tanah, jadi tidak bisa diproses, tidak bisa dimakan oleh tanaman kita. Coba teman-teman searching di Google, ada pendapat seperti itu, terikat dia ya, sebenarnya dalam bentuk zat tetapi dia terikat. Karena apa? Tidak ada yang memproses lagi, tidak ada yang menguraikan lagi. Jadi kembali ke pernyataan tadi, semua praktisi pertanian yang sudah paham, juga petani yang tulen yang sudah sadar dengan butuhnya atau perlunya organik, pentingnya organik, bahan organik, mereka sudah tahu fungsi daripada mikroorganisme yang awalnya disediakan oleh Sang Pencipta. Makanya sering pakailah organik ya, untuk pertama menambah volume atau luasnya atau tempat hidupnya daripada mikroorganisme pengurai yang baik tadi, yang tujuannya adalah memproses bahan-bahan mentah termasuk pupuk yang sudah dalam kondisi terikat tadi untuk diproses menjadi unsur hara ataupun nutrisi yang bisa dimakan oleh tanaman kita. Apa yang diperlukan? Yang pertama, ya, lapisan humusnya itu diperbanyak. Lapisan humusnya diperbanyak karena seperti kita bilang tadi, walaupun masih ada mikroorganisme yang di dalam lapisan 10 cm, dia akan naik nih. Dia pasti bertahan hidup mencari makan nih. Dia naik, dia proses itu, dia makan istilahnya untuk mengembangbiakkan dirinya juga. Akhirnya dia semakin banyak. Tetapi kurangilah penggunaan herbisida. Karena apa? Ketika kita menambahkan humus juga, tapi tetap kita melakukan pembunuhan terhadap mereka secara tidak langsung, itu akan tetap membuat mereka tidak berkembang biak, sehingga apa yang kita tambah tadi tetap tidak terproses secara alami untuk menyediakan unsur hara atau nutrisi untuk tanaman kita.
Sampai di sini mudah-mudahan teman-teman paham ya. Oke, baru selanjutnya ya tadi penambahan humus untuk menambah ruang lingkupnya, baik itu dari kohe ya. Kohe ketika kita masukkan tentunya yang di lapisan bawah tadi itu akan naik memproses, karena itu adalah makanan bagi mereka. Mereka akan naik ke atas ketika kita taruh sebongkah misalnya pupuk kandang, pluk. Teman-teman lihat pasti di sini nanti terjadi proses dekomposer ya. Mereka kan terkomposer ini dengan adanya banyak sekali di situ semacam jentik-jentik ataupun semacam cacing atau yang lainnya. Itulah mikroorganisme tadi yang dia selalu berusaha dari bawah lapisan tanah 10 sampai 15 cm dia mencari makanan untuk bertahan hidup dan berkembang biak dan memproses kohe kita tadi untuk tanaman kita. Nah, seperti itu dia. Nah, jadi di sini ada dua bahan ya, termasuk mikroorganisme yang kita sebut itu bakteri pengurai ya, bakteri pengurai yang berbentuk jamur ya, berbentuk jamur, ada berbentuk bakteri, ada berbentuk hewan, binatang, ada dalam skala dalam bentuk yang kecil ya. Sehingga tadi ketika kita menambahkan tai kambing ya, maaf teman-teman, tai kambing yang dalam kondisi mentah, mereka akan memproses, mereka akan segera naik mencari makanan untuk mereka bertahan hidup dan berkembang biak. Jadi mereka berkembang biak, akhirnya tanah kita semakin bagus karena semakin banyak koloni-koloni ataupun komunitas-komunitas lah kita bilangnya, bakteri ataupun jamur ataupun mikroorganisme yang berkembang di sini. Dengan catatan kita tidak lagi membunuh mereka dengan herbisida atau bahan-bahan kimia lainnya. Nah, oke, itu fungsi atau manfaat dari pupuk kandang. Jadi ketika misalnya tai kambing tadi atau tai sapi tadi atau tai ayam tadi kita taruh di sini, akan terjadi di sini proses kimia alami tadi, sehingga mikroorganisme, bakteri, jamur segala macam tadi yang berfungsi sebagai pengurai kotoran hewan tadi ini, sehingga kotoran mereka begitu mereka makan ya, mereka akan mengeluarkan kotoran dan itulah yang menjadi bahan siap saji bagi tanaman kita. Nah, seperti itu dia teman-teman. Itu yang pertama, terkait dengan penambahan humus, kompos, bokasi, kohe, pupuk kandang atau apalah segala macam ya. Mau yang sudah matang atau yang belum matang. Nah, kalau yang sudah matang berarti mikroorganisme sebenarnya ada tuh. Ya, kalau ya dia proses dengan organik alami ya, tentunya kita sudah mengembangbiakkan terlebih dahulu mikroorganisme yang di dalam kumpulan kompos kita tadi. Nah, itu lebih bagus lagi ya, itu lebih bagus lagi karena kita bukan hanya memancing dari yang tinggal di tanah kita, tetapi sudah menambahkan lagi. Karena ketika kita melakukan fermentasi misalnya, fermentasi secara tertutup atau terbuka, itu adalah menumbuhkan jamur, bakteri, mikroorganisme lainnya. Mungkin saja di situ hanya berupa mikroorganisme ataupun berupa bakteri ataupun berupa jamur ya, yang bertugas sebagai pengurai. Sehingga kompos yang tadinya bahan mentah itu menjadi bahan siap saji, dan di situ sudah ada kumpulan-kumpulan daripada bakteri, mikroorganisme, jamurnya sudah ada di situ. Baru kita tambah ke tanaman kita, ya. Jadi mereka semakin berkembang di sini, ya, dengan yang itu yang sudah matang ya, kompos yang sudah matang. Tadi yang mentah, sekarang yang sudah matang. Jadi ketika kita menambahkan di situ sudah merupakan pupuk kandang yang jadi, artinya kandungan unsur hara sudah ada, juga bakteri atau mikroorganisme atau pengurai tadi sudah ada di situ. Jadi kita tambahkan di sini slap. Jadi mereka semakin berkembang lagi di sini.
sehingga kondisi tanah kita semakin bagus lagi. Ketika ada rumput-rumputan yang misalnya jatuh atau daun-daun daripada tanaman kita jatuh, slap seperti ini. Nah, berapa hari kemudian dia akan mengering, berapa minggu kemudian dia akan membusuk, yang dibusukkan oleh jamur, bakteri, dan dimakan lagi oleh mikroorganisme, sehingga ini akan menjadi tanah kembali. Ya, seperti itu.